mortalitasnya tinggi. Jadi kematiannya itu tinggi di usia 0 sampai 5 hari. Jadi waspadalah. Peliharaan seperti ini cepat sekali ketika kita sor-soran pakan, sor-soran nutrisi vitamin di minumannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Pras. Kemarin kita live mengenai kelebihan atau keuntungan kita memelihara puyuh dari 0 hari. Tapi kayaknya kemarin trouble di jaringan, jadi terputus di jalan saat kita live. Jadi kita ulangi lagi teman-teman untuk pembahasan pagi hari ini. Kita bahas mengenai DOG 0 hari, kelebihannya daripada kita membeli yang siap telur. Simak video ini sampai selesai. Ini alhamdulillah dikasih teman kemarin yang 300 ekor itu. Ini usianya kemarin dari 0 hari, ini sudah usia 4 harian. 3 atau 4 saya lupa ya, 4 hari kalau nggak salah. Ini 4 harian sudah pindah bulunya, sudah berganti bulunya. Sudah mulai tumbuh bulunya ya, bulu kasarnya untuk mengganti bulu halusnya. Nah kita ngobrolin mengenai ini, fokus ke ini. Ini lebih murah kalau menurut saya dibanding dengan kita memelihara yang siap telur. Siap telur itu harganya sekitar, sekarang ini harganya sekitar 7.000, ada bahkan yang menjual sampai 10.000. Ya anggap aja 7 sampai 10.000 gitu ya untuk siap telur. Tapi kalau yang DOG 0 hari itu hanya range-nya itu 2.700 sampai 3.000. Jadi selisihnya banyak sekali. Biaya apa sih sebenarnya dikeluarkan untuk memelihara DOG 0 hari itu? Yang dibutuhkan paling enggak rata-rata itu habis 5 sak dalam 1.000 ekor. Dalam 1.000 ekor itu butuh 5 sak pakan dari 0 sampai mereka belajar bertelur. 5 sak itu kalau misalkan harga pakan yang murah, teman saya pakai broiler ya, yang harganya sekitar 300-an itu ya butuhnya 1.500, 1.500. Tambah ini sudah siap. Jadi lebih menghemat kalau hitung-hitungannya pakan. Tapi ada sisi kelebihannya yang lain, yaitu biasanya kalau kita pelihara sendiri, tingkat bertelurnya lebih cepat. Yang pertama, yang kedua, kita tahu perkembangan DOG ini pertumbuhannya kita bisa genjot dengan nutrisi dan pakan yang paling bagus ya, karena kita mengejar targetnya. Daripada kita beli langsung siap telur, kita nggak tahu perlakuannya bagaimana. Tetapi teman-teman, kalau kita membeli anakan seperti ini, kita harus tahu indukannya. Karena apa? Karena yang saya baca, kualitas daya tahan tubuh si burung ini dari 0 sampai 16 hari itu tergantung antibodi si orang tuanya. Jadi orang tua perlakuannya harus bagus sehingga anaknya juga ketahanan tubuhnya sama kayak orang tuanya. Ini 0 sampai 16 hari ya. Ya kalau kita memang mendapatkan yang bagus mungkin ya ada masalah, tapi kalau kita mendapatkan anakan dari indukan yang buruk itu jadi masalah. Ini tidur atau apa ini? Kita lihat. Wis, Cung. Kenapa, Cung? Oh, tidur. Nah, jadi itu biayanya ya, biaya pakan itu sama biaya minumnya. Minumnya kita pakai air minum mateng ya. Kita pakai sulingan untuk 0 sampai 30 hari untuk menekan mortalitas. Memang bener. Ini terima kasih Mas Ivan kemarin sempat kita live ngobrol, dan intinya memang minuman itu sangat penting sekali, sehingga kalau teman-teman banyak yang mati, bisa aja karena minumannya. Ini kita ganti minumannya, mortalitasnya keren. Ini tanpa ada yang mati hari ini. Yang mati hanya bawah ini 1 ekor. Saya nggak tahu kenapa laporannya. Cuman ada mati di hari kedua karena kecepit dan kekurangan minum. Akhirnya minumannya saya suruh kasih double. Ini kita kasih 2, yang bawah kita kasih 4, setiap blok 2. Ini untuk mencegah. Nah ini juga evaluasi saya. Nanti kalau teman-teman biaya pelihara DOG kayak gini, minumannya harus dikasih nipel yang model gantung kayak gitu untuk mereka latihan yang pertama, yang kedua untuk backup kalau ini ujuk-ujuk habis atau bocor atau kehabisan di tengah malam gitu. Kalau makanannya alhamdulillah sudah kita kasih semuanya, kita gerus ya. Ini 1 hari habis, jadi kita ngasih ini besok sudah habis. Ini padahal sebagai backup saja ya, backupan makanannya tetap kita kasih di bawah. Tetap mereka makan juga di sana. Dan ini memang bagus cara kayak gini, biar mereka makan sepuasnya, tidak takut kita mau kemana. Dan yang pasti kalau kita kasih di bawah terlalu banyak, ngeker-ngeker mereka juga akan banyak pada jatuh di bawah-bawah kayak gini, akan boros. Itu. Lalu berikutnya yang dipersiapkan adalah kandang box kayak gini.
Boleh apa aja sistemnya, yang paling penting adalah tertutup, teman-teman, ada lampunya. Ya teman-teman harus tahu sendiri lah, dites sendiri. Kalau terlalu panas juga si burung juga akan mati karena kepanasan ya. Paling nggak suhunya masih di bawah 36 ke bawah. Memang butuh box kandang kayak gini, tapi kalau jangka panjang teman-teman mau memelihara banyak, misalkan bisa bertahap, misalkan bikin kayak gini muat 500 ekor atau muat 1000 ekor. Nanti dalam apa istilahnya pendewasaan kita timing ya, butuh timing, artinya gantian lah. Ini kalau udah gede pindah ke kandang. Kalau ini nanti 15 hari pindah ke sana, teman-teman, pindah ke sana. Kalau yang sana baru pindah ke petelur. Jadi kalau saya harus punya kandang seperti itu idealnya ya. Tapi kalau misalkan mau dibikin kayak gini multifungsi juga nggak apa-apa. Tapi jangan buat tertutup kayak gini. Mungkin bisa dibuat ram kayak gini lalu ditutup. Nanti di usia-usia yang lebih apa namanya, lebih remaja, mereka harus dibuka karena butuh oksigen juga. Karena di dalam terlalu panas. Jadi seperti itu teman-teman yang dipersiapkan. Minumannya jangan lupa, makanannya jangan lupa, nutrisinya jangan lupa. Metodenya banyak, ada yang pakai susu, ada yang pakai air mateng, ada yang pakai probiotik, ada yang pakai jamu dan lain-lain. Yang paling penting kita tahu sendiri sebagai evaluasi ya kawan-kawan. Jadi belajar itu kalau teori saja kayaknya nggak cukup. Kalau teori itu kadang di lapangan berbeda. Sesuaikan dengan kapasitas dan kebiasaan, dan yang paling teman-teman sudah nyoba, nanti dievaluasi sambil belajar. Nah, ini jenisnya adalah final stock teman-teman, FS, tapi memang waktu perpindahan warna kayak gini memang susah untuk membedakan warna. Jadi yang paling mudah membedakan warna itu ya usia 0 sampai 1-2 hari ini ya. Kalau sudah 4 hari ke atas susah karena dia sudah berganti apa namanya, berganti kulit, berganti bulu maksudnya, dan itu sangat susah sekali. Nah itu makanannya nanti kata taruh di sana. Ini habis, ini duhur ya. Biasanya nanti jam 1 orang saya ngasih makan lagi. Jadi makan itu bisa 1 hari bisa 3 kali siang. Kalau malam ya udah, kalau malam kita punya tampungan di sana. Jadi kita jadikan 1 sampai mentok sana. Tampungan itu yang menyelamatkan mereka ketika kehabisan makanan. Jadi perhatikanlah makanan sama minuman. Yang paling penting itu menurut saya. Karena itu yang paling penting. Lalu ketika sebelum DOG masuk ke kandang, semprotlah kandang itu dengan Baiklin boleh, lalu desinfektan yang lain juga boleh. Sterilkan kandang karena kebanyakan kotoran-kotoran yang nempel di bawah ini kan mereka juga sebagai tempat penyebaran bakteri ya. Nah ini disemprot semua supaya mereka juga bagus. Dan ketika saya menggunakan sistem kayak gini ini lebih enak karena kotorannya nggak nempel di kaki mereka, tapi jatuh langsung di bawah sini. Dan ini dibersihkan tiap 2 hari sekali, maksimal 1 minggu sekali maksimal, minimal 2 hari. Karena kecil ini kan kotorannya nggak begitu banyak. Nah ini dipersiapkan karena menjaga lingkungan kandang juga sangat penting sebagai upaya kita pemeliharaan ya dengan baik. Karena kalau kita tidak menjaga, bakteri, virus itu bisa cepat mudah menyebar. Dan DOG ini sangat lemah ya dibanding dengan yang besar. Nah, kalau kelemahannya ya tadi juga ini ya, mortalitasnya tinggi. Jadi kematiannya itu tinggi di usia 0 sampai 5 hari. Jadi waspadalah, dan teman-teman harus ekstra di usia itu. Kalau sudah melewati itu ya aman. Kayak manusia itu melewati usia 4 bulan hamil ya, 4 bulan ke bawah kan agak rawan itu. Setelah ke atas, nah, lumayan mudah. Nah, sama kayak gini ya. Kalau ini kan tidak di kandungan tapi di luar, tapi dia ada fase yang sangat rentan yaitu 5 hari ke bawah. Nah kayak gini, ini kayak tidur kayak pucet, bukan pucet, ini memang bulunya berganti bulu. Dan pemeliharaan seperti ini cepat sekali ketika kita sor-soran pakan, sor-soran nutrisi, vitamin di minumannya, itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Kita metodenya sama, ngikutin Mas Ivan, teman-teman yang mungkin ngikutin. Itu pakai susu, kita pakai susu sampai 5 hari, susu Denko, dan itu sangat menurut saya lebih murah ya dibanding kita beli vitamin. Vitamin itu harganya 25.000 per saset, susu harganya 75 ya kalau ada diskon, beli yang ada diskon aja. Nah itu bisa dikasih bisa sampai 2.000 burungan sekitar itu di 5 hari. Dan itu sangat menghemat sebenarnya daripada kita ngasih vitamin-vitamin yang lain, karena di susu udah lengkap. Burung-burung kepanasan seperti ini mangap-mangap karena lampunya masih pakai 5 watt. Ini usianya 3 minggu, 21 hari. Ya kurang lebihnya ya, 2-3 minggu, 3 mingguan. Nah ini lampu harus kita ganti, karena mangap-mangap ini sudah kepanasan, harus kita ganti.
Nanti lampunya kita ganti LED. Kalau ganti LED teman-teman yang murah saja, yang penting lampunya nyala aja. Kita pakai 3 watt yang harganya 5.000 untuk menghemat listrik. Harus diganti, teman-teman memang harus benar-benar mewaspadai lah, harus melihatnya. Ini usia 21 hari, jenisnya GPS coklat, jantan betinanya masih campur. Ini nanti akan seleksi, kita akan seleksi dan kita akan kawinkan silang, sebagian kita jadikan PS. Gitu. Untuk ke depan memang teman-teman harus memikirkan itu, walaupun memang kita tetap belajar, konsentrasi, fokus tujuannya, fokus dalam satu yaitu pemeliharaan misalkan petelur, tapi kita juga jangan sampai tidak melirik ini ya, karena semuanya kalau bisa ya harus kita coba gitu. Selain pemeliharaan, jual telur konsumsi, juga indukan harus kita pikirkan untuk masa depan kita, masa depan kita. Ya untuk menjaga kayak gini ini kan beli bibit aja susahnya kayak gini dan mahalnya. Itu berbeda kalau kita bisa bikin sendiri. Yang pasti apalagi teman-teman mungkin yang daerah-daerah yang langka penjualannya, sehingga kita beli di luar kota yang mahalnya luar biasa karena perjalanan dan penangkaran. Itu solusinya sangat efektif ya bagi kawan-kawan yang melirik bisnis ini, nggak cuma sekedar hanya 1 tahun 2 tahun, tapi untuk selamanya. Keren ya. Saya sering midukan teman-teman, cuman karena HP saya ini HP jadul, kameranya sih micro SD-nya ini nggak kebenaran. Saya beli dari Cina, ekspor. Beli yang 128 GB itu ternyata malah sering korup filenya. Dia hampir beberapa hari ini nggak upload karena filenya korup ya. Ini sudah kita ganti, insya Allah sudah bagus, langsung kita upload hari ini. Buat kawan-kawan yang kemarin nanya mengenai kita enaknya pelihara DOG 0 hari atau yang siap telur, ya ada plus minusnya. Tapi untuk kita ngobrolin hari ini masalah menghemat, dan kita juga bisa belajar memelihara, ya enaknya di DOG 0 hari. Gitu aja opini dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para Indonesia.